Rose. Aku selalu nyariin dia. Ada bagian di diri aku yang kangen sama dia. Dulu aku gak pernah bisa deskripsiin perasaan aku tentang dia. Aku mengagumi dia. Apa dia gak keberatan dengan perjodohan ini? Halo guys, spoiler yang sempat keceplosan saat live soal syuting di rumah Alferik ternyata langsung tayang. Meskipun hanya dalam bentuk adegan flashback, tapi berhasil ya menjawab rasa penasaran kita tentang bagaimana sebenarnya kehidupan dan perasaan Rose terhadap Axel 5 tahun silam. Dalam semua kilas balik gak pernah terlihat mama dia ikut kumpul bersama keluarga besar Alferik dan Casarius. Karena 17 tahun silam, tepat sehari setelah pembacaan surat wasiat Alferik, Daniel memilih pergi membawa dia dan Rose yang saat itu masih berusia sekitar 1 tahunan. Baru ya ketika Rose beranjak sekitar usia 5 tahun, Daniel mulai mengajaknya ke rumah besar itu setiap akhir pekan untuk menjalani pendidikan khusus bersama 3 sepupu tirinya. Sedangkan dia udah terlalu lelah menghadapi kelicikan dan kepalsuan Dominic maupun Valerian, mertua tiri dan ipar tirinya. Maka dia lebih memilih di rumah aja dan menutup mata, pura-pura nggak tahu ya kemana Daniel membawa Rose setiap akhir pekan. Bahkan seolah dia nggak pernah benar-benar ingin tahu apa aja yang telah dipelajari putrinya di sana. 2 hari tiap weekend yang dilewati Rose masa itu paling deketnya justru dengan Axel. Meskipun usia mereka terpaut sekitar 4-6 tahunan, namun hubungan mereka memang sejak awal terasa berbeda. Karena setelah Arya Mohan Alferik menghilang sejak usia 2 tahunan, Axel praktis menjadi anak yang diasuh langsung oleh Tante Kes dan Om Ares. Itulah sebabnya karakter, prinsip hidup, bahkan cara Axel memandang dunia seolah menjadi cerminan dari pasangan yang saling mencintai tersebut. Berbeda dengan karakter Matthew dan Devon yang seolah selalu ingin membuktikan jadi Casarius sejati di hadapan Oma, hingga membentuk karakter mereka yang patuh, dingin, dan membosankan. Sedari kecil Axel sudah mengetahui soal perjodohannya dengan Rose. Karena saking semangatnya dengan pengaturan itu, Dominic dan Valerian dari sejak awal membentuk Axel agar terus tertuju pada Rose. Hingga tanpa sadar dalam diri Axel tumbuh rasa tanggung jawab untuk menjaga gadis yang kelak sebagai calon istrinya. Dan emang Axel pernah menceritakan pada Haruna bahwa sangat mudah jatuh cinta pada Rose dengan segala kelebihannya. Sebaliknya bagi Rose kecil, awalnya ya Axel mungkin hanyalah salah satu kakak sepupu tiri yang paling baik, paling menyenangkan, dan paling nyaman untuk diajak menghabiskan waktu bersama. Rutinitas itu berlangsung hampir sekitar 8 tahunan lamanya, hingga terjadi perubahan besar dalam hidup keluarga Daniel. Aku udah siap denger ya, Pak. Siapa? Axel Lucia Casarius. Rose, kamu keberatan? Hingga ketika akhirnya Rose mendengar fakta bahwa jodoh yang telah dipersiapkan untuknya ternyata adalah Axel Lucian Casarius. Bahkan sudah ditentukan langsung oleh Opa Alferik sejak sebelum Rose lahir. Untuk sesaat Rose jadi shock guys, sampai Papa Daniel dan Mama dia bahkan udah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Bagi mereka, kebahagiaan Rose jauh lebih penting daripada isi surat wasiat. Kalau perlu ya, Daniel siap berjuang habis-habisan di pengadilan demi membatalkan semuanya. Apalagi saat melihat ekspresi Rose yang begitu terkejut, terdiam, dan hampir menangis setelah mendengar kenyataan itu. Padahal yang sebenarnya terjadi di dalam kepala Rose jauh berbeda. Seolah ada kotak kenangan yang tiba-tiba terbuka begitu aja. Berbagai momennya bersama Axel muncul satu persatu seperti tayangan kompilasi di layar TV. Hanya di depan Axel, Rose bisa menjadi gadis kecil yang ceria. Semua ceritanya didengarkan, semua keinginannya diikutin, semua ketakutannya dipahami. Saat Rose takut menginap di rumah besar itu, diam-diam Axel telah menyiapkan tenda kecil berbentuk kerajaan agar senyum Rose kembali muncul. Saat Rose bosan harus berjam-jam bermain catur melawan Om Ares sambil ditonton Oma, Tante Tante Kes, Papa Daniel, Matthew, dan Devon, maka Axel selalu menjadi penghibur dari kebosanan tadi. Mereka kabur ke taman, bermain Uno bersama, tertawa tanpa beban. Bahkan tanpa harus ketahui guys, salah satu kartu Uno dari masa lalu itu masih disimpan Axel sampai sekarang sebagai kenangan dalam sebuah kotak istimewa, bagaikan sebuah benda paling berharga dalam hidupnya. Ada juga momen ketika mereka duduk di atas rumput setelah menyelesaikan berbagai pelajaran wajib pastinya, lalu menghabiskan waktu menebak bentuk bintang di langit. Dalam flashback ini, karakter Rose terasa sangat mirip dengan karakter Akila, ceria, banyak bicara, dan sering melontarkan hal-hal spontan yang membuat Axel tertawa. Namun bukankah kebanyakan gadis seusianya seperti itu guys ketika berada di dekat seseorang yang membuatnya merasa bahagia? Bahkan mungkin ya, seorang Algojo paling kejam di dunia pun bisa bercanda dan tertawa di hadapan sosok yang dicintainya. Apalagi hanya sekedar Rose, remaja usia 13 tahunan yang sedang mencari pengalihan di sela ketegangan sesi pelajaran. Namun semakin banyak kenangan manis, semakin jelas pula satu hal, perasaan Rose pernah berdebar pada Axel. Pada saat itu Rose masih belum mengerti ya maknanya atau menggambarkan perasaannya. Yang jelas Rose sering diam-diam memperhatikan wajah Axel ketika Axel sedang fokus membaca buku. Bisa jadi cinta pertama Rose sebenarnya memang Axel Lucian. Hanya melihatnya aja udah buat Rose sangat bahagia. Karena kan tatapan Axel selama itu gak pernah benar-benar seperti seorang kakak. Axel mencintai Rose dalam segala halnya, keceriaannya, ketegasannya, kedisiplinannya, kelucuannya, bahkan sisi keras kepalanya sekalipun. Kemudian pada saat Rose berulang tahun ke-13, entahlah apakah itu pertama kalinya atau memang sudah menjadi
tradisi setiap tahunnya. Yang jelas di hari itu Excel menyiapkan kejutan luar biasa, sebuah ruangan penuh mawar merah lengkap dengan kata indahnya bahwa bunga mawar yang cantik lembut namun berduri tapi memiliki akar yang kuat. Nggak ada yang menyangka ya bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka, seolah membenarkan anggapan banyak orang guys bahwa angka 13 adalah angka sial. Setelah hari itu sang Princess Alferic harus menjalani kehidupan yang penuh ujian. Trauma demi trauma datang menghantam sampai jadi mengalami panic attack yang akan kambuh dalam situasi tertentu. Mirisnya lagi, Rose pun harus kehilangan identitas dirinya dengan masalah mental dengan sadar memaksa pikirannya berpura-pura menjadi Zara. Hingga hampir keseluruhan dirinya memang benar-benar hilang. Namanya pun harus dilupakan, hingga karakternya pun jadi berubah sebaliknya. Jadi bukan hanya melupakan segala kenangan manisnya bersama Excel, bahkan Rose sampai lupa lokasi rumah keluarga yang pernah ditempati bersama Papa Daniel dan Mama dia. Jadi muncul pertanyaan, apakah saat Zara bertemu Fatah pertama kali di asrama, sebenarnya alam bawah sadar Rose sedang mencari sosok Excel dalam diri Fatah? Rose. Kalau aku takut, aku nyari dia. Kalau aku kesel sama semua orang di rumah itu, aku nyari dia. Dan anehnya, aku nggak pernah tahu kenapa. Waktu aku kehilangan banyak hal, aku ternyata nggak pernah kehilangan kenangan tentang dia. Sementara itu, Daniel kembali menanyakan pendapat Rose tentang perjodohan itu. Jawaban yang keluar justru mengejutkan mereka. Rose dengan lancar menceritakan semuanya tentang kekagumannya pada Excel sejak dulu, tentang ketakutannya merasa baper sendirian. Jawaban ini sebenarnya udah menjadi tanda bahwa Rose bersedia menerima perjodohan itu. Namun Rose juga seakan ingin memastikan satu hal, apakah Excel memilihnya karena emang juga menyukainya atau hanya sekedar karena pengaturan yang udah dibuat. Masih belum tahu ya, apakah ekspresi kagetnya Daniel dan tangisan bahagia dia saat itu akan membuat mereka langsung membongkar fakta bahwa sebenarnya Excel justru sangat mencintai Rose, ataukah mereka memilih diam karena merasa itu bukan hak mereka untuk mengatakannya. Mungkin juga mereka ingin Rose menemukan jawabannya sendiri saat nanti bertemu Excel lagi. Gak lama kemudian pembicaraan malam itu berakhir begitu aja. Rose dan Mama dia pulang ke rumah kontrakan tanpa membahasnya lagi. Sesampainya di kamar, kotak pemberian Fatah masih tergeletak di atas meja dan belum dibuka. Sepertinya ya Rose belum ingin terjebak dalam kenangan tentang Fatah lagi. Apalagi kan saat ini pikiran Rose udah dipenuhi hal lain, tentang Excel, tentang perjodohan itu, tentang kemungkinan yang selama ini Rose nggak pernah berani bayangkan. Mungkin aja guys ada kebahagiaan dalam hati Rose, tapi juga ada ketakutan yang sama besarnya. Mungkin untuk pertama kalinya seorang Rose akhirnya mengalami fase mulai bertanya-tanya sendiri, apakah dia juga memiliki perasaan yang sama. Bisa jadi ya Rose akan segera teringat lagi ucapan Devon sebelumnya bahwa selama ini Excel nggak pernah memiliki pasangan, seolah ada hati dan janji yang terus dijaga oleh Excel untuk seseorang. Mungkin juga timbul sedikit harapan apakah seseorang itu dirinya dalam hati Rose. Yang pasti kali ini perasaan Rose jauh lebih berdebar dibandingkan sebelumnya, karena kisahnya bersama Excel terasa indah, tanpa bayang-bayang siapapun, tanpa luka, tanpa kekecewaan, dan juga tanpa tekanan. Juga nih kalau boleh berharap ya, semoga aja penulis cerita dan sutradara berbaik hati membiarkan kisah mereka berakhir bersama sampai sinetron ini benar-benar tamat.